Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari tingkat 3A dengan NPM 18085, jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Untuk menguji perbedaan dari rata-rata dua kelompok bebas menggunakan independent sample t-test. Bagaimana sih jika kelompok yang akan diuji ada 3 atau lebih kelompok? Apakah uji tersebut masih bisa digunakan? Nah, uji perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. ANOVA, Analysis of Variance, adalah metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Mengapa disebut analysis of variance bukan analysis of mean? Padahal yang akan diuji adalah mean atau rata-rata. Nah, untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih dilakukan dengan membandingkan varian, yaitu dengan membandingkan varian tersebut bisa diketahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Hipotesis. Dalam analisis of varian digunakan hipotesis 2 arah atau 2T, yaitu H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu_n, atau tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. H1 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu_n, atau ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Mengapa menggunakan uji hipotesis dengan ANOVA? Yang pertama itu memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan risiko kesalahan terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata mu antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisis varian relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis registrasi. Apa saja asumsi-asumsi yang harus dipenuhi? Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, varian atau ragamnya homogen. Yang ketiga, masing-masing sampel saling bebas. Yang keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Adapun contoh kasusnya yaitu misalkan dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan hasil belajar matematika pada pokok bahasan pecahan antara 3 kelompok. Siswa kelas 3, ketiga kelompok siswa tersebut yaitu kelompok siswa dengan gaya belajar visual, kelompok siswa dengan gaya belajar auditori, dan kelompok siswa dengan gaya belajar kinestetik. Dengan sampel acak sebanyak 26 siswa kelompok visual, 26 siswa kelompok auditor, dan 26 siswa kelompok kinestetik. Didapatkan data sebagai berikut. Apakah ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari 3 kelompok tersebut? Dari data tersebut dikategorikan yang pertama untuk gaya belajar visual, yang kedua untuk gaya belajar auditori, dan yang ketiga untuk gaya belajar kinestetik. Sehingga datanya menjadi seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan uji ANOVA, kita perlu memenuhi asumsi-asumsi yang ada dalam analisis of variance. Langkah-langkahnya yaitu kopikan data yang akan dianalisis ke SPSS, klik variable view dan atur keterangan variabelnya. Pada name, ubah variabel
variabel menjadi gaya belajar dan lalu ubah menjadi nilai. Pada variabel gaya belajar, klik values. Untuk value 1 label visual, dan untuk label 2 yaitu label auditory. Dan value 3 yaitu untuk label kinestetik. Pada misal, ubah skala data gaya belajar menjadi nominal. Dan skala data ubah menjadi skill. Setelah itu, kembali ke data view. Pertama, lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Klik analisis deskriptif. Analyze, lalu deskriptif statis, lalu explore. Masukkan variabel nilai ke dalam list, dependent list, dan variabel gaya ke factor list. Lalu klik close. Lalu checklist normality plots with test. Lalu continue. Kemudian oke. Lalu akan muncul output uji normalitas pada tabel test of normality. Nah, nilai SIK ketika kelompok gaya belajar lebih dari 0,05 sehingga data terdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya, lakukan uji homogenitas varian dan ANOVA, yaitu dengan cara klik analyze, lalu confirm means, lalu one way ANOVA. Kemudian masukkan variabel nilai ke kotak dependent list dan kotak gaya belajar ke dalam faktor. Kemudian klik option, lalu checklist homogeneity of variant test. Klik continue. Setelah itu klik Photoshop. Kemudian checklist metode 2K. Selanjutnya klik continue, lalu oke. Sehingga muncul output berikut pada tabel test of homogeneity of variant. Nilai signifikasi lebih dari 0,05 sehingga semua variasi populasi sama dengan asumsi varian antar kelompok, sehingga homogeneity terpenuhi karena asumsi kelompok uji ANOVA telah terpenuhi. Selanjutnya dapat dilakukan pengujian ANOVA. Hipotesis yang digunakan adalah H0 U1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok gaya belajar. H1 mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, atau ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok gaya belajar. Taraf signifikasi 5% atau 0,05. Statistik uji yaitu nilai tabel ANOVA adalah 0,036. Nah, untuk daerah kritis H0 ditolak jika signifikasinya besar dari 0,05. Dan keputusannya yaitu H0 ditolak, artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok gaya belajar. Terima kasih.